Itu tuh kayak emas 24 tapi yang logam mulia gitu loh. Cuman gede logam mulianya, sekitaran sebenarnya segini lah. Gede. Oh, berarti emas batangan gitu ya? Emas batangan ya. Banyak, ada satu peti gitu. Sampai berkali-kali dia ngambil tuh berhasil tapi jadinya dianya gila gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi dengan saya Kang Yuda Lesmana, dan kita masuk ke konten diskotis, diskusi konten mistis. Nah, kali ini saya telah bersama salah satu narasumber yang dimana ia seorang wanita nih. Nah, kalau boleh tahu namanya siapa, Teh? Intan Yurasa. Iya, Intan Yurasa. Nah, Teh Intan ini katanya mempunyai cerita mistis yang ibaratnya berhubungan dengan dia ya, atau berhubungan dengan kehidupannya Teh Intan ini dari kecil ya Teh ya, sampai sekarang Teh ya. Nah, oke, mendingan biar lebih afdol kita langsung aja denger ceritanya dari Teh Intan. Silakan Teh Intan bercerita. Jadi dulu tuh kayaknya pas sebelum sekolah gitu ya, pas masih umur berapa ya, 6 tahunan kayaknya. Waktu itu tuh masih tinggal di Cikeas. Nah, itu lagi diajak ke rumah paman, terus habis itu posisinya itu mau maghrib. Ya, mau maghrib. Terus habis itu langitnya itu lagi benar-benar oranye banget, warnanya jingga banget gitu. Terus lagi di depan pintu, posisi mau maghrib tuh. Terus ngelihat ada dari ujung tuh, ngelihat ada kayak ratu, terus tapi badannya setengahnya ular, sama di belakang tuh ada pengawalnya gitu. Terus abis itu dari situ nggak lama langsung manggil orang tua kan, tapi karena orang tuanya lama datangnya gitu, jadi udah keburu hilang. Udah dari situ sampai sekarang bisa melihat hal-hal aneh gitu, jadi sering berhalusinasi gitu. Berarti awal mulanya dari ngelihat ratu ular itu ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu setelah itu apa yang Teh Intan alami itu? Ya sering ngelihat penampakan, cuman pas udah di umur 17 itu udah jarang tuh. Kembali lagi pas udah nikah hamil. Nah, udah dari situ tuh udah sering lihat penampakan, sering digangguin gitu. Bahkan pas hamil 7 bulan itu kan pindah ke rumah mertua ya. Rumah mertua itu nggak tahu kalau misalkan di situ tuh kayak ada penunggunya gitu, genderuwo yang ngejaga harta karun di situ. Nggak tahu, soalnya kan orang tua udah almarhum juga kan. Jadi nggak ada yang percaya, nggak ada yang ngasih tahu. Nah, pas malam-malam itu sekitaran setengah 12, lagi nunggu suami pulang kerja, ada adik ipar tuh, cuman dia lagi izin beli nasi goreng keluar, cuma lupa nyabut listrik air. Pas dicabut ngelihat ke gudang yang tempat penunggunya itu langsung muncul kayak mata merah, sambil barengan ada tokek di itunya kayak dinding pintunya gitu. Nah, itu di dekat lemarinya sebelah sini tuh ada mata merah gede tinggi, itu langsung kabur ke depan, langsung nangis, kejar-kejarnya. Oh, tapi mohon maaf ya saya potong ya. Kan tadi menurut Teh Intan di rumah mertuanya itu ada harta karun. Nah, itu kok bisa tahu ada harta karun apa di sana gitu? Iya, sebelumnya kan ada kakak ipar saya juga orang bisa gitu. Nah, dia itu punya temen ustadz. Nah, terus sering berkunjung ke rumah mertua karena tahu ada harta karun di situ. Sampai berkali-kali dia ngambil tuh berhasil tapi jadinya dianya gila gitu. Jadi gila sampai sekarang, cuman harta karunnya udah dikembaliin lagi ke tempat semulanya, cuman yang ngambilnya ini udah gila gitu. Makanya udah dari situ udah stop gitu. Jadi nggak ada pengambilan harta karun di rumah mertua. Nggak ada. Itu kalau boleh tahu bentuk harta karunnya apa yang bisa diambil di sana? Itu tuh kayak emas
24 tapi yang logam mulia gitu loh, cuman gede logam mulianya sekitaran gimana segini lah, gede. Oh berarti emas batangan gitu ya? Emas batangan ya, banyak, ada satu peti gitu. Ada emas batangan satu peti, makanya dijaganya sama genderuwo itu. Genderuwo yang mata merah itu ya? Ya udah dari situ udah nggak pernah diinin lagi, soalnya apa, sempet bercerita sama Pak Ustadz yang di situ yang samping rumah itu, katanya udah jangan diganggu lagi tuh, bukan hak kita katanya gitu. Berarti harta karunnya gaib nih ya? Iya gaib. Nah kalau boleh tahu, selain itu kan di rumah mertua ya, nah kejadian apa sih yang paling seram menurut Mbak Intan ini nih? Kalau yang menurut Intan paling serem itu yang pas lagi hamil sih, soalnya habis kejadian itu selang berapa harinya itu kayak ada di kamar tuh langsung hawanya panas, hawa panas, terus dari jendela kan samping gelap ya, terus udah gitu masih banyak kebun, masih kebun lah, masih tanah kosong. Itu tuh masuk jendela ada tangan hitam panjang-panjang kukunya itu, pokoknya serem banget nih, tangannya itu kayak bekas luka bakar gitu, cuman kukunya panjang-panjang. Udah dari situ buat mutusin pindah, ya udah sampai sekarang pindah alhamdulillah, nggak pernah ada kejadian apa-apa. Nah berarti ini Mbak Intan ini dari kecil ya? Iya. Nah kalau boleh tahu, ada keturunan berarti ya Mbak Intan ini? Iya keturunan ada, soalnya bapak juga sampai meninggalnya kemarin baru dicopot ininya apa tuh? Kayak pegangannya gitu. Pegangannya copot? Baru dibuka gitu loh, sampai pas meninggalnya dicopot sama Pak Ustadz itu. Baru bisa meninggal dia. Berarti bapak sebelumnya ada keturunan ya? Dari mana kalau bapak? Kalau bapak tuh dulunya dari Baduy dia, soalnya kan dulu tinggal pas sebelum punya anak dia kan tinggalnya di Baduy. Nah dari situ belajar, cuman ditolak sama Baduy, itu ditolak karena ilmunya disalahgunakan gitu, jadi sampai sekarang merantau gitu. Belajar ilmu di Baduy berarti ya. Wow. Nah kalau untuk seorang-seorang ini, Mbak Intan ada kejadian-kejadian aneh nggak sih gitu yang mungkin kadang-kadang Mbak Intan rasakan dan apa gitu? Paling kalau kejadian gitu sih alhamdulillah mungkin karena udah ditutup juga kali ya. Udah ditutup berarti ya? Udah nggak pernah ada kejadian-kejadian ini, cuman kalau misalkan kayak cuma selewat kayak berhalusinasi itu masih sering. Kayak pas pindah di kantor baru itu juga ada tuh sempet tinggi gede juga. Tapi sekarang udah disuruh pergi gitu, maksudnya nggak boleh menetap di situ karena kita juga yang mau menetap di situ gitu. Jadinya diusir sama Pak Ustadz situ. Diusir berarti ya? Iya pas kejadian pas bapak meninggal ya. Pas bapak meninggal itu kayak ada apa ya, orang banyak padahal nggak ada orang gitu. Pas hari dia meninggalnya gitu. Orang-orang belum datang, cuman ada keluarga yang di situ doang, maksudnya ada suami saya sama adik saya doang, ibu belum datang, saudara-saudara yang lain belum datang, tapi rasa hawa rumah tuh kayak pengap banyak orang gitu, padahal nggak ada siapa-siapa. Oh gitu. Terus pas keudahan dia dimakamin, itu tuh pulangnya kayak masih banyak yang nunggu gitu, kayak apa sih? Kayak banyak orang gitu di mana-mana. Tapi nggak kelihatan ya? Iya nggak kelihatan. Kayak sesak napas sampai waktu itu sampai sempet sakit juga 3 hari. Itu gara-gara pas almarhum bapak udah nggak ada itu. Ya terus seminggu kemudian tuh di belakang tuh jadi kayak tempat penunggunya bapak gitu. Apa tuh maksudnya? Iya kayak ada orang di situ, tapi belakang rumah kayak ada orang tapi nggak ada gitu loh, kayak tempat diemnya dia di situ gitu. Sampai sekarang. Dan makanya. Kejadian apa sih biasanya di tempat itu tuh, tempat yang biasa bapak ini? Suka kan dulu bapak tidur di belakangnya, suka kayak ada yang berdiri diem melotot aja gitu. Kayak ada yang kayak ketinggalan, misalnya kita ada yang ketinggalan, hati kita nggak tenang gitu, kayak gitu. Jadi kayak ngeliatin, terus kayak pengen ada yang disampaikan tapi nggak bisa gitu. Tapi mohon maaf ya, saya nanya sedikit ya. Kalau boleh tahu bapak masih ada barang-barangnya nggak di rumah itu tuh? Ada.
Masih ada di rumah situ ya? Iya, masih ada keris. Terus kayak boleh-boleh temuan-temuan dia yang dulu sama teman-temannya dulu tuh, yang nyari-nyari entah kemana gitu. Masih ada sampai sekarang. Jadi sampai sekarang. Tapi itu kerisnya maksudnya nggak pernah kayak gerak sendiri apa pindah gitu ya? Nggak pernah sih. Cuman kayak hawanya aja mungkin yang ke bawah gitu ya. Hawanya yang bikin serem takut ya. Serem takut. Oke. Mungkin itu aja ya Mbak Intan ya ceritanya ya. Emang nggak terlalu panjang, cuman tadi Mbak Intan maksudnya mau menceritakan walaupun tidak banyak, walaupun ini tapi agak sedikit menyeramkan ya, dari mulai harta karun gaib ya yang emas sampai, mohon maaf tadi agak sedikit pribadi sebenarnya Mbak Intan ya. Itu ya tentang almarhum bapaknya ya. Jadi yang menurut saya pribadi ya teman-teman semua, Mbak Intan ini memang ada keturunan dari bapak yang menitis ke Mbak Intan. Alhamdulillahnya ini Mbak Intan ini nggak sampai terus-terusan melihat gitu kan. Tapi karena apa, kalau wanita saya takutnya kalau wanita kalau terus-terusan melihat itu tuh bisa ke bawah nanti. Nah itu jadinya terkitanya yang ada bukannya dampak positif malah dampak negatif gitu ya. Mungkin buat Mbak Intan ya, semoga kedepannya ya tidak terjadi apa-apa lagi gitu kan, dan semoga juga nanti sama keluarganya juga ya tenang aja, nggak ada yang macam-macam kayak ada tiba-tiba tangan nongol gitu lagi ya kalau nginep di rumah orang tuanya gitu kan ya. Oke, mungkin sekiannya dari channel misteri kita tadi. Saya juga lupa ya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semua karena channel misteri kita sudah mencapai 20.000 subscriber ya. Tanpa dukungan kalian, tanpa support dari kalian ya, itu semuanya kita tidak bisa apa-apa ya teman-teman semua. Oke, sekian dari channel misteri kita. Tonton terus channel misteri kita dan konten-konten yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.